Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai logaritma. Nah, untuk logaritma, ini adalah bentuk yang paling awal yang kalian wajib tahu dulu nih, ya. A log Y sama dengan X itu bisa berubah dalam bentuk pangkat seperti ini. Jadi, kalau misalnya saya contohin, misalnya nih ada 5 log 7 sama dengan C. Nah, jadi ini kalau misalnya kita mau berubah dalam bentuk pangkat, jadinya adalah, lihat posisi A ada di 5 ini. Berarti kita tulis A ini sebagai 5. Ya, kita gantiin doang. Lalu posisi X ini adalah C. Jadi ini C. Sama dengan Y ini posisinya ada di bagian belakang logaritma, dan belakang logaritma sini adalah 7. Tuh. Oke, ini adalah dasar dari logaritma dulu. Ya. Lalu ketentuan-ketentuan di logaritma itu ada cukup banyak. Ini saya kasih contoh. Ya, A log 1 sama dengan 0. Jadi untuk logaritma dengan basis bilangan berapapun, kalau misalnya ini log 1 pasti hasilnya 0. Misalnya ada 7 log 1, ya kan pasti 0 karena ininya 1. Ya. Kalau untuk pembuktian yang ini bagaimana? Ya udah. 7 posisi A. 7 X-nya ini ada di bagian sama dengan sini kan? Tuh, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Pas kan? Y-nya sini ya. Nih, Y. Tuh. Paham kan? Jadi jika log 1 pasti hasilnya 0. Untuk berikutnya A log A sama dengan 1. Maksudnya misalnya ini ada 5 log 5 sama dengan 1. Ya, kalau dibuktikan dengan ini bisa juga. Jadinya 5 pangkat 1 sama dengan 5. Ya kan? 5 ini posisi si A, ya. Taruhlah dia di dalam bentuk ini. Lalu posisi X ini adalah yang sama dengan, jadi ini 1. Y ini adalah 5 ini. Tuh. Oke. Berikutnya lagi. A log A pangkat X sama dengan X kali A log A. Nah, kalau ini udah ketentuan. Jadi jika ada pangkat di belakang, ya di belakang sini, biasanya dia akan maju untuk sebagai pengali. Jadi ini contohnya misalnya ada 7 log 49. Nah, ini bisa kita pecah jadi 7 log 7 kuadrat kan ya. Kita bisa sederhanakan seperti ini. Jadinya nanti dia tinggal 27 log 7. Ini saya kasih pembatas. Dimana tadi 7 log 7 itu kan artinya 1 ya. Ini saya nggak tulis lagi. Berikutnya A pangkat A log Y. Ingat ini bukan kali tapi A dipangkat ya. Jadi misalnya ada 8 log 3. Ya, kalau misalnya seperti ini jadinya karena ini angkanya sama, ya udah kita ambil langsung belakangnya. Oke, sekarang kita ke yang 5 dan 6. Jika X sama dengan Y, maka A log X sama dengan A log Y. Ya itu udah pasti kan, kalau misalnya nilai ini sama ini sama, ya udah pasti sama. Ya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ini. Kita lanjut aja ke poin nomor 6. Jadi kalau misalnya A log buka kurung X kali Y sama dengan A log, nah ini boleh perkalian ini berubah jadi tambah. Jadi nanti di sini misalnya nih ada 2 log, misalnya di sini ada 2 log 15. Nah ini kan sebenarnya 2 log 3 dengan 5 ya yang dikalikan kan. Jadi ini bisa dipecah jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Oke. Selanjutnya kalau misalnya A log X per Y itu berarti dia pakai kurang ya. Kalau misalnya dibagi dia jadi kurang. Contoh misalnya 3 log 21 per 5. Jadi di sini 3 log 21 dikurang 3 log 5. Ya, berikutnya kalau misalnya ini biasanya sih bentuknya nggak kayak gini nih.
biasanya justru kita balik dari yang kanan ini menuju yang kiri, biasanya demikian. Maksudnya tuh kayak gini, misalnya ada, nah misalnya kayak gitu. Jadi ini kita gabungin 3 log, kalau tambah kan artinya kita kalikan ya. Jadi di sini 4 dikali 7 dengan syarat ya, ini ya basis lognya itu harus sama. Nah selanjutnya kalau misalnya kurang bagaimana, ya udah per 2 tuh. Jadi nanti ini coret-coret sisa 2, lalu dapatlah 3 log 14. Oke, biasanya justru langkah ini malah dibuat ke sana biasanya. Tapi ada baiknya memang memahami mau langkah kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, itu kalian harus benar-benar kuasai. Oke, lanjut lagi. A log X pangkat N sama dengan N A log X. Sebenarnya ini sama banget kayak yang nomor 3 ya. Jadi misalnya nih ada 2 log 9 ya, artinya bisa kita buat jadi 2 log bilangan pangkat nih, 9 itu 3 pangkat 2 kan. Jadinya ini bisa ke depan, jadinya 2 log 3. Ingat ini kali ya. Jadi bukan yang ini nih A pangkat A. Ya, jangan sampai salah kaprah. Oke. Lanjut lagi yang poin 9, A pangkat M log X. Nah, kalau pangkatnya ada di atas bisa ke depan juga, tapi jadinya bentuk seper. Oke. Contoh 4 log 3. Ini kan bukan pangkat ya, tapi kita bisa buat jadi pangkat ya. 4 itu 2 pangkat 2 kan? Log 3 tuh. Jadi ini ke depan 2-nya ini jadinya 1/2. Ingat yang ke depan itu hanya yang dilingkarin ini, bukan 2 ini ya. Jadi ini setengah dikalikan dengan 2 log 3. Oke. Kalau misalnya ini digabungkan jenis sifatnya bisa juga. Maksudnya seperti ini ya, saya kasih contoh maksudnya kayak gimana. Ini kan bisa kita buat jadi 7 pangkat 2 log 6 pangkat 2 ya kan. Jadi ini bisa ke depan, 2 ini turun jadi pengali, 2 yang ini ya turunnya menjadi 1/, tuh. Oke. Jadi di sini 7 log 6, atau ini bisa coret juga ya, jadinya 7 log 6. Nah di poin 10, jika pengalian logaritma dengan logaritma, beda banget ya sama ini ya. Lihat, ini yang dikalikan ada kurungnya ya. Tuh, saya kasih kurung juga kan. Oke. Kalau ini A log X dikali X log Y, ini kalian wajib bedakan bentuk yang nomor 6 sama 10, beda banget. Perhatikan, lognya cuma ditulis sekali, ini lognya ada 2, dan ini perkaliannya bentuknya seperti ini, bukan yang di dalam. Nah ini jadinya, ini karena sama bisa hilang, langsung diambil A. Posisi A adalah 2 ya, log ya. Karena ini udah hilang, tinggal tulis 8. Oke, gampang kan? Atau bisa juga ini bisa lagi diselesain, boleh. 8 itu 2 pangkat 3, ke depan lagi dong, jadi 3 2 log 2. 2 log 2 itu apa? Nih A log A, yaitu 1. Jadi ini artinya 3 kali 1 ya. Lanjut lagi ke bagian yang poin 11, A log X bisa dibuat jadi kayak gini ya. Nah ini biasanya bentuknya itu tergantung apa yang diminta di soal. Jadi pengubahan bentuk ini tergantung kebutuhan soal ya. Jadi kalau misalnya ditulis, misalnya nih ada 3 log 13, nah itu bisa jadi log 13 per log 3 ya. Atau bisa juga ditulis 1/13 log 3. Jadi kebutuhan soalnya apa yang diperlukan. Lalu angka di atas ini terserah kita. Yang jelas kalau misalnya ini mau kamu taruh 7, ini juga harus 7 ya. Jadi ini tergantung kebutuhan soal.
Oke. Nah, ini biar lebih paham kita ke contoh soal berikutnya. Oke. Nah, di contoh soal berikutnya log seperti ini, bagaimana cara buatnya? Nah, kalau misalnya dari tadi kalian lihat ada atas nih, ada angkanya, di soal ini nggak ada. Kalau nggak ada ya, angka di atas ini adalah 10. Ingat ya, log jika tidak ada angka di atasnya itu artinya ada 10 di sininya. Oke, paham ya? Ya, kita masuk langsung ke dalam soal ini. Berarti gimana nih cara kerja ini? Ya udah, seperti yang tadi saya bilang. Berarti kan ini 10, 10, 10, 10. Semuanya sama, 10. Berarti ini tinggal 24. Min itu artinya dibagi 2 akar 3. Ya. Lalu ditambah ada kayak gini nih. Ya udah, ini stop dulu deh. Ya, ini taruh agak belakangan. Di sini ada 2 log ini. Lalu yang ini bagaimana? Plus log 2/4. Nah, ini kita buat jadi pecahan biasa. Jadinya ini 9/4 kan? Jadi dikali sama 9/4. Tuh. Lalu yang ini bagaimana? Nah, ini kita kebutuhan soalnya bagaimana nih? Kalau misalnya mau tambah atau kurang gini, berarti 2 ini harus masuk ke belakang. Ya, paham ya? Jadinya di sini ada 1/9 pangkat 2 menggunakan sifat yang nih ya, tapi dibalik sifatnya dari pemakaian sini menuju yang ini. Oke ya, kembali lagi jadinya di sini log ini saya coret dulu ya, ini coret jadinya sisa 6, coret lagi ini sisa 3. Oke, nah jadi ini log 3 kali 9 27 per akar 3 dikalikan dengan, ya kalau tambah artinya kali ya, 1/9 pangkat 2. 1/9 pangkat 2 berarti 1/81. Oke, coret 1 nih, coret sisanya 3 ya. Kita lanjutkan lagi jadinya ini log 1/3 akar 3. Tuh. Lalu biasanya sih ini belum bentuk paling sederhana. Ini kita harus ubah lagi. Log 1 per, ingat ya, ini 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat setengah. Jadi 3 pangkat 1/2. Oke. Lalu bisa lagi kita ubah jadi log ini kita taruh atas, jadi 3 pangkat 1/2 itu min 3/2 ya, min 3/2 kalau misalnya ditaruh atas ya. Nah, ini jadinya min 3/2 log 3. Nah, itu udah bentuk paling sederhana, paham ya? Lanjut lagi ke nomor 2. 3 log X sama dengan min 2. Nilai X adalah, nah ini paling gampang banget nih. Ini menggunakan sifat yang ini. A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Ya, jadi dalam bentuk log kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Siapa posisi A-nya? 3 ya. Jadi ini 3 di pangkat C, yaitu min 2 sama dengan X. Udah tinggal hasilin deh. Berarti X adalah 3 pangkat min 2 atau 1/9 ya. Lanjut lagi nomor 3. Nah, ini mirip banget kayak yang nomor 2 ya. X log 9 sama dengan 2. Berarti ini X nya posisi si A ini ya. Jadi ini X pangkat C nya 2 sama dengan 9. Tuh, nilai X adalah, berarti di akar 3. Oke, gampang ya. Nah, ini harusnya plus minus. Misalnya kalian ada ngomong ini kan harusnya plus minus. Ingat, di dalam logaritma ya ini harus positif. Lanjut lagi yang nomor 4, ini nomor 5 nya ya. Nomor 4 yang ini 16 log 8. 16 itu saya pecah jadi 2 pangkat. Ya, ini ada trik-triknya saya sekalian ajarkan. 16 itu 2 pangkat 4 log
8 itu 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau ketemu kayak gini ada baiknya kita buat jadi berapa pangkat berapa, ditambah sama 3 log. Nah kalau ini 2 ini 8 kelihatannya nggak bisa coret, tapi kalau misalnya saya buat jadi kayak gini nanti bisa jadi coret dia nih. Perhatikan ya, ini 1/9 saya buat jadi 3 pangkat min 2. Oke, per 3 log dikurang 3 log sama nih, 3 sama 3 ya udah 3 log 7 sama 21 jadinya per. Kenapa per? Karena ini pengurangan. Kita lanjutkan lagi ya, ini ke depan jadi pengali 3, ini turun ke depan juga tapi jadinya seper tuh. Lalu ada 2 log 2 ditambah sama 3 log ini ke depan jadinya pengali tuh. Lalu yang ini juga ke depannya tapi jangan sampai sini doang, jauh sampai ke depan sini karena ini perkalian, dia jadi lewatin aja nggak apa-apa. Min 2 tuh, paham kan? Log 2, ini ada 2 juga, log 3. Oke, per 3 log 7 dibagi 21, 1/3 tuh. Kita lanjutkan lagi, 2 log 2 habis ya, jadi ini tinggal 3/4 ditambah sama 3 kali min 2 min 6 dikalikan sama 2 habis, 3 log 3 berapa? 3 log 3 1 kan ya. Nanti ini saya tulis dulu biar mungkin kalian lebih paham kalau agak perlahan-lahan ya. Ini 3/3 itu artinya 3 pangkat min 1. 3/4 ditambah min 6 per ini ke depan min 1. 3 log 3 udah saya nggak tulis lagi, artinya kan 1 ya. Ya jadinya ini 3/4 dikurang 6 hasilnya pasti adalah minus 5 1/4, tapi dibagi sama minus 1 jadi hasilnya pasti positif 5 1/4. Oke, paham ya? Lanjut ke yang nomor 5. Nah nomor 5 ini adalah bentuk soal yang cara kerjanya itu biasanya menggunakan yang sifat ini ya. Gimana cara buatnya? Yuk kita lihat. Nah ini di nomor 5 berarti ini 2 log 3 sama dengan M, 3 log 5 sama dengan N, 6 log 30 bagaimana? 6 log 30. Nah ini saya pecahin dulu jadi log 30 per log 6. Jangan buru-buru kamu masukin angka di sini, biarin dulu aja. Yang jelas kamu ingat angka di sini sama sini wajib sama. Oke. Selanjutnya log 30 itu bisa dipecah jadinya 3 dikalikan sama 10. 10 itu bisa dipecah lagi sama 2 dengan 5. Oke. Per log 6 2 kali 3 ya. Kenapa ini perlu dipecah? Karena saya melihat dari sini yang diketahui angkanya itu kecil-kecil 2, 3 sama 5 dan dia memuat semua kan tuh. Oke, jadi kita masukin lagi. Kalau perkalian kita ubah dalam bentuk penjumlahan tuh. Jadi kebutuhan soalnya apa baru kita gunakan. Per log 2 ditambah log 3. Sekarang baru kita menentukan ini angkanya berapa di sini ya. Yang kita bisa pilih angkanya berapa. Jadi nggak ngasal, yang kita bisa pilih itu angkanya adalah nih 2, 3 atau 5. Nih yang ini 3 ini yang nggak usah tulis lagi kan. Sekarang kita lihat gimana cara nentuinnya mau pakai yang mana ya. 2 log 3. Kalau misalnya saya pakai 2 ya. 2 log 3 ada. 2 log 2 nggak ada tapi kan 1 ya hasilnya ya. Sekarang 2 log 5 ada nggak?
Tidak ada. Jadi jangan pakai angka 2. Sekarang kita 3 log 3 nggak ada ya, tapi 3 log 3 itu 1. Oke, masih boleh. 3 log 2 adanya 2 log 3, masih boleh berarti ya, karena ini istilahnya ketukar kan, kebalik kan. Jadi 3 log 2 masih boleh. Berikutnya 3 log 5 ada. Berikutnya lagi tadi ya, 3 log 2 ada juga. 3 log 3 1, berarti kita pakai pasti angkanya 3. Oke, paham kan? Nah, sekarang lanjut lagi. 3 log 3 itu 1 ditambah sama, nah ini 3 log 2 adanya 2 log 3. Gimana dong? Ingat ada ketentuan yang seperti ini nih. A log X, kalau ini X log A. Tuh kan kebalik juga kan? Oke, tapi dia jadinya seper. Jadinya di sini 1/2 log 3 ditambah sama 3 log 5 adalah N. Tulis N per. Sekarang lihat 3 log 2 ya. 3 log 2 berarti karena nggak ada kita buat lagi 1/2 log 3 ditambah 3 log 3 1. Tuh. Jadi dapat di sini 1 ditambah N ya. Ditambah, kalau ini udah jadi 2 log 3 berarti kan ini boleh diganti sama M ya. 1/M per 1/M ditambah 1. Sekarang mungkin di pilihan ganda, atau mungkin kalau misalnya bentuk esai kayak gini nih kurang gitu enak dilihatnya. Ini kita jangan jadi seper. Gimana cara hilanginnya? Ya udah dikalikan dengan M per M. Oke, jadi ini kita kalikan ya, kali pelangi 1 kali M. Berikutnya plus apa nih? M kali N plus 1/M kali M jadi 1 per, ini juga sama jadi 1 ditambah M. Habis ini ada latihan soal, coba kalian kerjakan biar kalian lebih mantap dalam memahami, dan jawaban bisa dilihat di kolom deskripsi. Oke? Ya, sekian materi dari kami. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Ingat untuk subscribe, comment, and like ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.